kehidupan bermasyarakat terdapat 3 komponen sosial, yaitu individu, masyarakat, dan bernegara. Pemenuhan kebutuhan manusia yang terdapat dalam 3 komponen tersebut perolehan dari kepemilikan harta kekayaan alam yang telah menjadi persoalan yang sangat besar. Harta sejatinya bagaikan pisau bermata dua, dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, dan banyak hal yang sifatnya positif. Namun sebaliknya, harta juga dapat merusak, memfitnah, membunuh, memutuskan hubungan kekeluargaan, menghancurkan, dan menyengsarakan. Maka dari itu, kelompok kami, kelompok 10, akan menjelaskan tentang kepemilikan harta yang terdapat dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam. Nah, ajaran Islam memandang posisi manusia dalam menjalani kehidupan di alam ini, yaitu mengacu kepada Al-Quran, ijma, dan qiyas, sebagaimana yang tergambar dalam konstruksi konsep dasar ekonomi Islam. Nah, ajaran Islam terdiri dari 3 dimensi, yaitu pertama, hablu minallah, atau hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memuat 2 esensi pokok ajaran ini, yaitu akidah dan ibadah. Nah, akidah yang termanifestasi pada ajaran rukun iman dan Islam, sedangkan ibadah yang tercangkup pada bentuk ajaran rukun Islam. Yang kedua, yaitu hablu min nafsi, atau hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu bentuk ajaran untuk dirinya sendiri, pribadi sebagai personality, seperti konsep ajaran terhadap makanan, minuman, pakaian, dan aktivitas pribadi lainnya. Nah, yang ketiga, hablu minan nas, yaitu ajaran yang mendeskripsikan hubungan interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial, seperti sistem sosial pemerintahan, sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Berikut saya akan menjelaskan kepemilikan harta dalam Islam. Ekonomi Islam mengatur konsep kepemilikan terhadap harta kekayaan alam oleh manusia agar tidak terjadi konfrontasi perebutan terhadap harta kekayaan alam yang berujung pada penindasan atau kezaliman. Posisi manusia yang terdiri dari 3 komponen, yaitu memiliki individu, kedua kepemilikan publik, dan ketiga kepemilikan negara. Berikut saya akan menjelaskan kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah, di mana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Namun, dalam upaya memperoleh kekayaan dan mengembangkan kekayaan tersebut, hukum syara telah menetapkan rambu-rambu yang tegas terhadap proses terjadinya kepemilikan individu. Hal itu untuk menghindari adanya kewenang-wenangan dan adanya monopoli kepemilikan pada individu tertentu. Adapun cara-cara atau sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan yang pertama, yaitu bekerja, yang kedua yaitu pewarisan, yang ketiga yaitu kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, yang keempat yaitu harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, dan yang kelima perolehan seseorang atas harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga. Selanjutnya yang B, yaitu kepemilikan publik atau collective property. Jadi kepemilikan publik ini adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Jadi ada 3 jenis kepemilikan publik. Yang pertama itu sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari, seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Yang kedua itu kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya, seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid, dan lain-lain.
Yang ketiga itu barang tambang atau sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi, atau gas seperti gas alam. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, kaum muslim berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Kemudian C, kepemilikan negara atau state property. Jadi kepemilikan negara itu merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim. Jadi wewenang pengelolaannya itu diserahkan kepada khalifah sesuai dengan pandangannya. Harta milik negara ini mencakup jizyah, haraj, ganimah, fai, warisan tidak ada ahli warisnya, humus rikas dan lukathah, harta orang murtad, harta gulul penguasa dan pegawai negara, dan denda sanksi pidana. Juga termasuk harta milik negara berupa padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mati yang belum ada pemiliknya, asyawafi, marafik, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta baitul mal. Jadi syariat Allah telah memberikan kepada negara kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, memperoleh kemaslahatan mereka, memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan ijtihad dalam memperoleh kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah dan dapat dimanfaatkan kaum muslim sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya, dan pendapatannya terputus. Kesimpulannya, kepemilikan harta, Islam memandang bahwa pemilik hakiki adalah Allah semata. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemilik sebenarnya. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kapitalis yang memandang harta adalah milik manusia. Maka manusia bebas untuk mengupayakannya, bebas mendapatkannya dengan cara apapun, dan bebas pula untuk memanfaatkannya. Juga berbeda dengan kepemilikan sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Harta adalah milik negara. Konsep kepemilikan Islam mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat, dan negara, serta memanfaatkan dan mendistribusikan harta dengan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, serta untuk membantu kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan.